Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum buka ya untuk kamu sio anjing. Di bulan Agustus 2020, kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu ya. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Ya, sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 80 551041. Nanti ada Monica ya, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya, kita buka kartu yang paling tengah. Ada kartu love ya, kartu love ini positif ya. Ada kebahagiaan, ada hal yang menyenangkan, ada hal yang membuat kamu berbunga-bunga lagi. Bisa jadi ada kantau lagi ya, kantau baru, ataupun ada peluang kerja yang baru, ada peluang usaha yang baru, atau ada peluang untuk menjalin hubungan baru ya. Jadi cocokkan saja dengan kondisi kamu saat ini. Kita buka kartu selanjutnya. Oke. Di sini ada kartu bulan. Dia bermirror dengan kartu tower ya. Berarti ada hal yang sedikit mengganggu pikiran kamu gitu ya, sedikit membuat kamu tidak percaya diri gitu ya. Bisa jadi ada keinginan yang belum kamu dapatkan, tapi sebenarnya ada peluang untuk kamu mendapatkan itu, cuma kamu harus butuh keyakinan gitu ya. Jangan ada ragu, jangan ada ketidakyakinan dalam hati kamu. Ketika kamu melangkah, ketika kamu berani memulai sesuatu, kamu harus optimis ya, kamu harus positif ya. Hal itu bisa kamu capai. Lihat di sini, menara ini ada tingkatan untuk mencapai ke atasnya ini. Ada step, ada tangga yang harus kamu lalui. Jadi segala sesuatu dalam hidup kamu tidak instan. Kalau orang bisa kaya mendadak karena judi atau main lotre atau apalah gitu ya, tapi kamu enggak. Kamu orang yang punya tipe harus bekerja keras gitu ya. Harus dengan usaha kamu sendiri kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Ya, butuh proses. Walaupun mungkin kamu main judi atau apa, saya rasa ya kamu dapat keuntungan sesekali iya, tapi tidak membuat kamu bisa kaya raya hanya karena judi ya. Bisa jadi kamu bisa usaha yang lain atau apalah gitu ya. Intinya uang seperti judi itu kan masuk, tapi dia akan keluar lagi lebih banyak lagi. Oke, coba kita lihat. Di sini kamu disuruh untuk meninggalkan sesuatu ya. Ada kartu perjalanan ya. Ketika kamu meninggalkan hal yang sudah harus ditinggalkan, intinya nggak usah noleh ke belakang. Saya melihat ya, energi kamu positif ya, kebahagiaan itu bisa kamu dapatkan. Dan lihat di sini, bermirror dengan kartu kunci ya, kartu persimpangan jalan, kebingungan kamu ya. Tapi ketika kamu yakin, kamu akan menemukan jalan keluar apapun masalah kamu, entah itu pekerjaan, entah itu masalah bisnis, entah itu masalah finansial kamu, keuangan kamu akan menemukan jalan keluar. Ya, kamu memegang kartu as. Bayangkan kalau kamu pegang kartu as ya, kunci ada di tangan kamu, segala pintu yang tertutup selama ini akan mudah kamu buka. Ya, jadi di bulan Agustus semua masalah yang kamu hadapi, kamu tidak usah khawatir. Akan ada jalan keluar. Akan ada kebuka, akan ada dewa penolong membantu kamu. Ya, di sini ada kabar. Ya, kabar ini membuat sedikit membuat hati dan pikiran kamu terganggu gitu ya.
Ya, entah itu panggilan kerja, entah itu ada tawaran untuk kerjasama, kamu masih ragu gitu. Kamu masih ragu, enggak apa-apa, orang mempertimbangkan itu jauh lebih baik. Ya, tapi kalau saya lihat karena ini kartu love ya, ada hal yang ibarat kata tuh yang bisa kamu pertimbangkan yang membuat kamu takut ya. Ini, kamu takut apa yang kamu lakukan itu hasilnya nggak sesuai harapan kamu gitu. Di sini ada kartu Arif. Pengalaman yang dulu gitu ya, boleh jadi pertimbangan gitu ya. Karena bisa jadi karena di sini ada kartu ular ya. Memang kamu harus hati-hati ya. Tidak semua orang yang di sekeliling kamu itu orang yang jujur ya. Ular ini orang yang pintar, gesit, lihai, dan suka memanipulasi keadaan. Ya, kalau energi ini bukan diri kamu ya, kartu ular ini kan energi terbolak-balik ya. Bisa energi ini diri kamu, bisa orang lain. Tapi kalau kamu tidak punya karakter seperti ular ini, licik, lihai, suka manipulasi, suka mencari keuntungan dari orang lain gitu. Nah, kamu nggak ada sifat seperti itu, berarti kamu harus hati-hati. Mungkin di lingkungan kamu ada orang yang mau mencuri sesuatu dari kamu ya. Karakternya agak nggak baik. Tapi orang ini pinter. Kalau bekerja mungkin kamu bisa mengandalkan otak dia ya, cara kerja dia. Ya, tapi kalau soal kejujuran kamu harus waspada. Bukan berarti kamu harus menjauhi orang seperti ini. Kalau dia bisa digunakan untuk hal yang menguntungkan dalam usaha atau dalam pekerjaan kamu, why not ya? Kamu pakai tapi dengan cara hati-hati. Ya, jangan terlalu melepaskan kepercayaan ke dia, dan kalau kerjasama harus ada hitam di atas putih, ada surat perjanjian yang jelas, yang real tentang pembagian, tentang resiko. Ya, ketika ada hal yang tidak baik dalam perusahaan, berarti akan begini. Nah, begitu. Jadi jelas. Jangan hanya karena kenal atau gimana nggak bikin perjanjian ya kamu akan mendapatkan masalah ke depannya. Jadi hati-hati ya. Sorry kalau videonya agak goyang-goyang, saya pegang handphonenya sendiri ya. Jadi maklumin aja kalau video saya nggak begitu bagus ya. Dan di sini saya melihat memang ya proses untuk kamu mendapatkan kesuksesan itu ya lamban. Karena di sini ada kartu perahu ya. Kartu perahu ini perjalanan jauh yang memerlukan waktu yang lama. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ya, tapi saya yakin kamu bisa mencapai puncak menara ini dengan hasil kerja keras kamu. Ya. Dan hati-hati. Jangan karena salah paham kamu bisa terlibat perselisihan dengan teman kerja atau teman join kamu, ya. Ketika ada yang memancing emosi kamu, ya, kamu harus bisa mengendalikan. Gak ada gunanya kita berargumen dengan orang yang hanya memancing kita untuk mengeluarkan energi negatif. Atau kamu terpengaruh dengan energi negatif lawan kamu gitu ya. Jangan. Itu aja. Ketika kita terpancing emosi, otomatis kita akan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dan itu bisa fatal. Bisa menyinggung orang, apalagi kalau karakternya seperti ular ini, pendendam gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati gitu ya. Intinya keras kepala harus disingkirkan. Supaya kamu mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya. Ini proses panjang untuk kamu mencapai apa yang kamu inginkan ya. Tapi saya lihat ya, kamu tipe orang yang ibaratnya tuh ketika kamu butuh sesuatu, alam semesta akan membantu kamu gitu dengan caranya ya. Jadi apapun yang kamu hadapi di bulan Agustus ini, kamu harus legowo ya, ikuti aja proses alam semesta, ikutin aja jalan yang ibaratnya sudah ditentukan gitu. Nggak usah neko-neko, nggak usah cari jalan pintas, ujungnya kamu dapat masalah ya. Alon-alon asal kelakon aja. Oke, kalau untuk hubungan lagi, untuk kerjaan, untuk bisnis kita udah bahas ya. Dan rezeki ada, tapi peluang kamu untuk mengeluarkan uang banyak juga besar di sini ya. Jadi hati-hati, jangan sampai ketipu orang, jangan sampai mengalami kerugian di bulan Agustus ya.
Sekarang kita bahas untuk urusan asmara. Kembali lagi ke urusan asmara. Saya lihat kamu happy untuk urusan asmara ya. Ada kebahagiaan di sini. Kamu mungkin bertemu dengan orang ya. Kamu di sini saya lihat hubungan yang tersembunyi ya. Bisa jadi ada perselingkuhan ya. Gitu kalau kamu yang udah berkeluarga. Ada kartu ular. Tapi kamu happy di sini. Cuma hati-hati. Bisa jadi masalah ya, ada pertengkaran mungkin. Jangan sampai ketahuan, istilahnya seperti itu. Tapi bukan berarti saya menganjurkan orang yang udah berkeluarga berselingkuh, tidak ya. Intinya seperti itu aja, resiko ada di tangan kamu. Kamu yang membukakan peluang untuk orang ketiga masuk atau pasangan kamu. Itu aja antara dua ya. Kartu ular, perasaan yang tersembunyi, hubungan yang tersembunyi. Walaupun happy, hati-hati ya. Ada peluang untuk terjadi pertikaian di sini. Ya. Kalau kamu single atau single parent ya, janda, kamu bisa jadi orang ketiga dalam rumah tangga orang. Kamu happy, tapi ujung-ujungnya kamu jaga ini. Takutnya ketahuan. Ya. Ini orang luar kota atau orang nyebrang lautan ya. Bisa jadi orang luar negeri juga punya hubungan begini. Dan bisa kamu ketemu sama dia gitu ya. Kamu ingin bahagia dengan orang ini. Bisa kamu bahagia, tapi hati-hati. Kebahagiaan itu bisa berakhir dengan tragedi gitu ya. Ya, saya melihat ya nggak panjang hubungan kamu putus sih ini. Walaupun kamu merasa orang ini, aduh cocok nih saya. Tapi kayaknya ada hal yang mengganjal ke depannya. Ya intinya jangan main hati gitu aja sih. Kalau dalam hal materi kamu bisa dapatkan ya why not gitu. Cuma jangan berharap komitmen gitu ya. Nggak ada kebahagiaan itu dari hasil mencuri pasangan orang. Intinya begitu aja sih. Bisa pakai dukun gitu ya, tapi nggak bakalan abadi. Saatnya kontrak habis ya udah, kalau karmanya habis ya akan pisah juga. Kalau jodoh dengan pasangannya tetap ada nggak ya, ada jalan untuk mereka bersatu lagi gitu ya. Itu saja saya rasa ya untuk kamu si anjing. Kalau seandainya ada yang cocok berarti ya energi kamu, kalau enggak usah dipikirin. Kan banyak video yang lain yang bisa kamu tonton, walaupun itu bukan video saya kan, cocok-cocokin aja gitu. Biasanya kan suka nonton itu kan muter gitu ya. Untuk personal reading kadang-kadang dia nggak mau gitu kan ya, yang gratisan ya banyak di YouTube, jadi cocok-cocokan aja ya, yang belum tentu energi kamu gitu. Oke, terima kasih banyak, salam damai dari saya. Namaste, namo buddhayo, bye, thank you.